Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nerli Sriviasari dengan NIM 220102110020. Saya dari Prodi Pendidikan IPS kelas C. Di sini saya ingin memenuhi tugas perkuliahan Etika Profesi Guru IPS dengan mewawancarai salah satu guru di sekolahan yang terletak di Banyuwangi. Nah, yang kebetulan guru yang saya wawancari ini adalah kakak saya sendiri. Boleh diperkenalkan namanya siapa? Izin perkenalkan, nama saya Miftahul Aziza. Kebetulan saya ngajar di salah satu madrasah aliyah swasta dan saya ngampu di mata pelajaran matematika, dan kebetulan saya ngajar di mata pelajaran matematika wajib tepatnya. Sebelum berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, berhubung ini kakak saya sendiri, jadi saya manggilnya Mbak aja ya, biar lebih friendly, lebih mengalir gitu. Untuk menjadi guru Mbak, sudah berapa tahun? Sejak tahun berapa? Sekitar tahun 2020, ya hampir 5 tahunan lah. Itu ngampu mata pelajaran matematika terus ya? Iya, tapi ya kadang-kadang ada mata pelajaran lain. Cuman yang pokoknya memang matematika saja. Oke, mari kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama, Mbak, lingkungan pesantren kan biasanya mempunyai ritme dan juga aturan yang khas ya, berbeda dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Sekolah pesantren itu biasanya memiliki kurikulum sendiri. Nah, bisa diceritakan apa tantangan terbesar yang langsung terasa begitu Mbak mulai mengajar di lingkungan pesantren? Yang mulai paling sekali terasa itu adalah pembagian jam mengajar. Kalau biasanya di aliyah umum itu 4 jam, 4 JP lah, matematika 4 JP, matematika wajib 4 JP. Cuman ketika masuk di pesantren itu bisa jadi dipangkas. Dan pemangkasan itu pasti juga akan mempengaruhi materi yang akan saya sampaikan. Kayak nggak selesainya materi, terus ya banyak hal lah pokoknya, terutama itu sih menurut saya. Berarti JP-nya ya Mbak yang dipangkas Iya, ya? iya. Jam waktu ngajarnya yang dipangkas. Ya, biasanya bukan hanya JP, misalkan JP-nya tetap, tetapi alokasi waktu, misalkan 1 JP untuk anak aliyah itu 45, itu bisa jadi 40. Ya ini memang sisi kurang nggak enaknya ngajar di pesantren. Tapi ya mau gimana lagi, memang pakainya kurikulum pesantren gitu. Tidak mengikuti kurikulum yang telah diatur oleh pemerintah. Jadi ada kurikulumnya. Nah, ada kolaborasi antara kurikulum yang dibuat oleh pemerintah dan juga oleh pesantren. Gitu. Lanjut pertanyaan kedua. Lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Terkadang fasilitas atau sumber daya di pesantren itu sangat berbeda dengan sekolah umumnya. Misalnya kayak kalau di sekolah umum kan siswanya itu boleh menggunakan gawai ataupun boleh membawa laptop di sekolahan. Kalau anak pesantren kan hanya sebagian kecil yang memperbolehkan mungkin. Kalau di sekolahnya Mbak itu siswanya boleh menggunakan gawai apa enggak? Kalau menggunakan gawai boleh, akan tetapi tidak milik pribadi, bukan milik sendiri. Berarti nggak dibawa ke proses pembelajaran ya? Dibawa, cuman bukan punya anaknya. Tapi mungkin pakai HP-nya sekolah atau punya wali kelas. Jadi kita itu memberi tugas-tugas yang berbau teknologi seperti itu, dibuat semacam PR, tapi PR-nya nanti dikerjakan di sekolah. Seperti itu. Berarti HP 1 buat 1 kelas atau gimana, Mbak? Ya biasanya seperti itu. Terkadang juga kan ada HP sekolah juga, yang biasanya bisa buat ngedit atau apa, kalau itu buat video. Tapi untuk misal PowerPoint atau apa, anak-anak itu sudah boleh menggunakan laptop, yang laptopnya nanti bisa disimpan di sekolah ataupun di pesantren, seperti itu. Kan kalau sekarang itu banyak model pembelajaran yang menggunakan quiz online atau game online ya Mbak. Kayak seperti Wordwall itu kan memerlukan teknologi-teknologi yang harus dijangkau oleh siswa. Itu untuk menerapkan metode-metode tersebut sulit nggak kalau di sekolahnya Mbak? Sebenarnya bagaimana gurunya sih, baik-baiknya memilih aplikasi yang bisa diterapkan. Misal yang nggak terlalu menggunakan
gawai untuk tiap siswanya itu sebenarnya ada, Mas. Ada. Iya. Tapi kalau di setiap kelas itu ada PowerPoint, ada apa? Proyektor. Proyektornya, ada soundnya, ada LCD-nya nggak Mbak? Kalau itu mungkin agak terbatas ya. Ada Tapi terbatas ya. ada LCD proyektor yang apa namanya bisa bergantian seperti itu. Oh, berarti Kan tidak semua kelas menggunakan ya. Jadi iya. ada di kantor nanti dipinjam. Jadi kalau ada guru yang mau menggunakan gitu. Jadi sebenarnya fasilitas itu masih bisa lah, masih bisa digunakan. Ada gitu ya. Ada ya. Oke. Lanjut pertanyaan yang selanjutnya. Lanjut pertanyaan selanjutnya mengenai lingkungan sekolah dan sistem pendidikan. Di sini kan fenomena kurikulum yang berubah, yang sering berubah secara cepat, termasuknya cepat ya. Banyak guru dan siswa itu merasa tertekan dengan beban kurikulum yang semakin lama semakin berat. Nah, bagaimana para guru dan siswa di sekolah itu bisa benar-benar mengimplementasikan semua materi kurikulum secara efektif? Menurut Mbak sendiri gimana? Kalau penerapan atau mengimplementasikan semua kurikulum-kurikulum yang terutama yang baru-baru itu mungkin agak lumayan berat ya. Tapi kita sebagai guru, kita sebagai sekolah harus tetap bisa menyampaikan perubahan-perubahan kurikulum itu kepada anak-anak. Meskipun tidak tidak semuanya, ya gitu. benar. Misal contoh P5 itu kita tidak bisa ngasihkan semuanya kan, tetapi hanya beberapa mapel saja, dan itu misalkan cuman kita kasihkan event 1 tahun sekali aja. Kalau yang lain kan mungkin beberapa kali atau terstruktur seperti itu ya, kita enggak. Jadi ya tetap ada tapi ya enggak sama kayak yang di luar. Kira-kira Mbak, berapa persen beban kurikulum tersebut bisa tersalurkan di sekolah? Kalau kurikulum baru ya, kita Ya, ngomongin kurikulum baru ya, itu mungkin sekitar 30-50-an masih ya. Oh masih ya, masih cukup jauh dengan ekspektasi apa itu kurikulum yang dibuat gitu ya Mbak ya? Iya. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Sarpras di berbagai sekolah itu kan berbeda-beda ya. Jangan bilang sarpras di daerah Jawa itu berbeda-beda. Di daerah kita ngomongnya sarpras, perbedaan sarpras di Jawa dan juga di Kalimantan atau di luar-luar Pulau Jawa. Itu kan memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Dari mulai tidak ketersediaan listrik aja nggak ada, apalagi internet. Nah, itu menurut Mbak dampak dari isu-isu tersebut itu gimana? Mungkin dampak yang paling terutama kelihatan itu adalah tidak siswanya tidak ngikutin perkembangan zaman, itu terutama karena dari situ menghasilkan siswa atau menghasilkan masyarakat yang akhirnya nanti tidak mengikuti. Misal contohnya kita langsung bilang ke contoh. Misal siswa-siswa yang tidak pernah mengenal internet, tidak pernah mengenal smartphone atau dan yang lainnya itu, ketika mereka beranjak dewasa yang di dunia ini sudah mulai ada perdagangan online kayak gitu-gitu, pasti mereka akan tertinggal, dan dari situlah akan menjadikan wilayah itu akan semakin tertinggal. Seperti itu menurut saya. Berarti outputnya itu sangat-sangat berbeda dengan sekolah yang memiliki fasilitas yang memadai gitu ya Mbak? Iya, sebenarnya kalau memadai mungkin bisa dibilang ya setidaknya ada sekolahan tersebut tuh bisa mengikuti zaman lah, nggak terlalu tertinggal sekali. Misal nggak ada internet atau apa, tapi ya kita tidak bisa memungkiri kalau kok internet listrik aja kadang nggak ada, seperti itu sih. Pertanyaan selanjutnya, beban administrasi guru seringkali disebut menghabiskan waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk mengajar. Nah, membuat modul ajar, membuat prota, prosem, APE, dan juga beban administrasi lainnya itu kan sangat banyak ya Mbak beban gurunya. Nah, menurut pandangan Mbak, seberapa pengaruh sebenarnya
beban administrasi tersebut. Modul ajar itu seberapa pengaruh di proses pembelajaran? Sebenarnya beban administrasi mengenai modul ajar dan sebagainya, saya ngomongin tentang modul ajar itu sebenarnya untuk membantu sih sebenarnya. Dan biasanya kan modul ajar itu kita susun di akhir semester untuk akhir semester akhir semester 2 ya, untuk tahun ajaran baru. Jadi menurut saya ya kalau ngomongin menguras tenaga memang iya, tapi dari modul ajar itu kita bisa menyusun kayak misal materi saya ada 10, bisa terdistribusinya di beberapa semester, di beberapa bulan, itu bisa kelihatannya dari situ. Karena nanti kalau nggak ada itu, kita nggak ada patokan lah ibaratnya, nggak ada rem, nggak ada gas yang untuk mencapai tujuan seperti itu. Ya mungkin kalau modul ajar menurut saya masih membantu, tapi kalau yang lain-lain ya memang kurang sih. Kurang ya. Sebenarnya Mbak, saya pernah melihat di sekolah itu modul ajar itu guru tidak pegang sama sekali. Dan juga modul ajar itu kadang hanya digunakan sebagai alat administrasi aja pas sekolah itu mengadakan akreditasi. Saya menemui guru itu tidak tahu modul ajar itu seperti apa bentuknya. Nah, itu menurut Mbak itu gimana? Guru yang guru yang seperti itu? Kalau menurut saya itu mau dibilang jelek juga iya, tapi mau dibilang nggak jelek itu semuanya seperti itu, hampir semuanya menurut saya kayak gitu. Terutama ya maaf, biasanya guru-guru yang agak sepuh yang sudah aduh itu ribet gini, padahal itu sebenarnya membantu gitu loh. Dan untuk beban administrasi dan biasanya hanya untuk akreditasi atau penilaian sebagainya itu memang iya sih. Nah ini Mbak, di perkuliahan saya semester lalu kan kayak modul ajar itu harus sesuai dengan kalau ngajar di kelas harus sesuai dengan modul ajar. Itu yang ditekankan oleh dosen saya. Nah, pada kenyataannya guru itu tidak memegang modul ajar. Itu yang sebenarnya diajarkan oleh kurikulum Merdeka itu sebenarnya guru itu wajib memegang modul ajar apa enggak? Kalau menurut saya modul ajar itu memang penting disusun karena untuk ya itu tadi mencapai tujuan, terus menyeluruhkan materi tadi. Misalkan ada anak yang gaya belajarnya auditori, terus kinestetik seperti itu. Tapi biasanya ada juga guru-guru yang misalkan ini udah terbiasa menghadapi kelas itu yang sudah heterogen kayak gitu, sudah terbiasa, jadi sudah tidak pegang modul pun sudah bisa mengendalikan ya, sudah bisa menghandle seperti itu memang juga ada. Jadi kita itu tidak bisa ibaratnya langsung menilai modul ajar nggak dipakai bla bla bla. Kita bisa jadi juga guru tersebut itu membaca udah dari awal. Jadi misalkan materinya, kalau saya ya, misal materinya itu mengenai statistik, bagaimana sih metode yang cocok untuk anak-anak di kelas, misal kelas 11 IPA 1 sama 11 IPA 2 itu kan beda trik ya, meskipun sama-sama IPA. Nah itu kita dari melihat materi terus sama kelasnya itu biasanya dipikiran udah seperti ini, kemarin di modul ajar yang sudah saya susun seperti ini, kira-kira cocok pakai ini, Jadi modul ajar sama keadaan itu sebenarnya masih bisa masih bisa disinkronkan gitu loh, masih bisa dicocokkan gitu. Berarti modul ajar itu sesuai dengan kriteria siswa di setiap kelas gitu ya Mbak? Iya, seharusnya ya disusun. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Kayak aku jawab. Pertanyaan selanjutnya. Kita sering berbicara tentang relevansi pendidikan di dunia kerja. Bagaimana sekolah-sekolah di Indonesia bisa menjembatani kesenjangan antara apa yang diajarkan di kelas dengan kebutuhan sebenarnya yang dibutuhkan di dunia kerja? Kalau pertanyaan itu ditujukan untuk guru SMK mungkin sudah langsung terjawab tanpa gurunya menjawab ya Mbak. Iya. Nah, seperti itu. Akan tetapi saya kan sekolahnya di Madrasah Aliyah atau SMA gitu ya. Nah, jadi di sekolah saya itu biasanya
diselipkan life skill seperti itu. Life skill yang contoh misalkan di era sekarang itu lagi musimnya batik misalkan ya. Batik, jadi anak-anak itu nanti di tiap hari apa dalam 1 minggu itu mereka diberikan pembekalan untuk membatik. Pokoknya skill-skill yang dapat menunjang di kehidupan masyarakat besok. Apalagi yang lagi tren-tren sekarang. Misalkan ini kedepannya sebenarnya mau ini ada apa namanya sejenis sosialisasi mengenai apa namanya perdagangan online. Seperti itu. Yang lagi hits gitu ya. Meskipun anak-anak itu di pesantren. Gitu. Jadi sudah ada mulai apa namanya pemrograman itu, cuman belum tahu terlaksana atau bukan seperti itu. Tapi programnya sudah ada gitu ya. Berarti meskipun di sekolah aliyah pun ada diselipkan keterampilan-keterampilan khusus untuk menunjang kehidupan di masa depan gitu ya. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Saya ingin tahu Mbak, di sekolah Mbak itu masih ada nggak kayak perundungan atau pembulian? Sebenarnya kalau ngomongin bullying atau perundungan itu kan luas sekali ya. Ada verbal, ada fisik. Kalau kita ngomongin fisik mungkin kalau yang terlihat mungkin hampir dibilang nggak ada ya. Tapi kalau verbal itu kan luas juga gitu. Dan kalau ngomongin verbal itu kan ya misal orang dikatain cuman bercanda kamu jelek gitu aja atau kamu gendut gitu aja kan, ada yang bilang itu body shaming, udah seperti itu. Jadi kalau ngomongin verbal atau bullying itu pasti ada kalau menurut saya. Pasti ada. Entah itu anaknya mau niat bercanda tapi yang dipercandain sakit hati, itu juga masuk pembulian gitu ya Mbak ya? Termasuk seperti itu. Nah, kalau misalnya ada fenomena perundungan atau pembulian di sekolah itu, apa peran sekolah atau peran gurunya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan suportif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut itu gimana Mbak? Kalau mengatasi pasti ada, tapi kan kalau mengatasi terus semuanya langsung hilang itu kan nggak mungkin ya. Betul. Jadi kita itu hanya apa namanya antisipasi saja, antisipasi. Jadi kalau ada bullying, kalau kan tadi ini ya Mbak, di sekolahnya pasti ada perundungan. Soalnya perundungan secara verbal itu luas gitu ya. Nah, apa peran guru dalam menciptakan lingkungan yang aman dan suportif untuk seluruh siswanya? Itu seperti apa Mbak? Kalau misalnya Mbak di kelas ada anak yang mengalami tanda-tanda perundungan, kayak misalnya selalu diem, di pelajaran selalu pasif, terus tidak mau kumpul dengan teman, itu Mbak menyikapinya gimana? Mungkin tindakan saya yang awal sebagai guru ya di kelas tersebut, biasanya saya akan tanya teman yang paling dekat sih. Jadi tidak tanya langsung anaknya, karena biasanya kalau tanya anaknya langsung, biasanya dia merasa tertekan dan sebagainya. Betul. Jadi saya biasanya tanya teman paling dekatnya, mungkin ada apa atau ada masalah apa, seperti itu. Jadi saya galinya ke temannya dulu, dari itu saya ngumpulkan informasi, habis itu baru saya ke anaknya. Dan biasanya saya panggil di belakang sih, nggak ketemu teman-temannya. Tapi kalau ke temannya yang nggak merasa terbuli tadi, itu baru di kelas. Jadi biar teman-teman teman-temannya yang lain tuh bisa menambah informasi, mungkin yang di asramanya tuh gimana, mungkin ada masalah apa, seperti itu. Soalnya kalau anak diem ditanya di depan umum itu nanti tambah diem ya, di kelasnya tambah diem lagi. Kenapa Iya. kok aku ditanya di depan umum? Iya. merasa aku punya masalah besar gitu loh. Iya. Mungkin POV-nya begitu ya. Iya, jadi makanya itu saya tanyanya terutama pertama-tama itu tanya ke temennya dulu. Karena biasanya kalau anak yang sudah merasa terbuli atau merasa tertekan di kelas, itu kalau kita tanyain langsung tanpa kita tahu apa masalahnya, itu biasanya malah tidak tersampaikan masalah aslinya. Seperti itu. Soalnya nggak terbuka gitu ya. Iya. Nggak merasa nyaman dengan guru ini gitu. Soalnya pendekatannya salah gitu. Mungkin
cukup untuk podcast kita pada malam hari ini. Iya. Mohon maaf Bu, ini situasinya di rumah, jadi ya begini situasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan dari saya dan juga narasumber. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.